Atas dasar itu Bapak Kadis bilang, tidak ada Pak, saya tidak lihat di gambar ini, sampai kiamat nggak akan ada di situ di GS itu Pak. Lalu atas dasar itu Bapak keluarkan izin. Jangan sampai saya berpikir ini ada cawe-cawe juga dari penguasa yang kemarin. Supaya ada kejalan ke depannya. Jangan memudahkan, jangan terlalu lama. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengoptimalkan potensi daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah terdiri atas berbagai instansi yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan bidang masing-masing. Instansi-instansi ini, baik yang bersifat teknis maupun administratif, bekerja secara sinergis untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, visi kemajuan dan kesejahteraan menemui kerikil dan duri di perjalanan. Di Kabupaten Ende sendiri, visi kemajuan yang tertanam pada instansi pemerintah malah sebaliknya memunculkan kontroversi dalam pelaksanaan. Beberapa instansi dalam memori masyarakat Kabupaten Ende masih melekat ingatan mengenai kasus-kasus yang menyorot perhatian, mulai dari hilangnya uang senilai 3 miliar di RSUD Ende, atau yang terbaru, pencairan ADD dan pencairan pekerjaan di Dinas P&K yang belum terbayarkan hingga saat ini. Tak hanya dua instansi milik pemerintah tersebut, OPD lainnya juga tercatat mendapat atensi publik atas persoalan yang kerap terjadi. Instansi pertama yang kerap menuai kontroversi ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menghadapi berbagai kasus yang menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru, dinas yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa ini menghadapi tuntutan para kontraktor yang meminta pencairan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Puluhan kontraktor mengadakan aksi protes menuntut pencairan dana proyek yang telah selesai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menjawab tuntutan tersebut, pihak dinas memberikan klarifikasi bahwa pengajuan pencairan anggaran telah diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Mengenai mengapa Badan Keuangan Daerah belum mencairkan anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tak memberikan jawaban. Tanggapan pihak dinas sebatas menyampaikan proses pengajuan telah disampaikan secara administratif. Tak puas dengan jawaban pihak dinas, puluhan kontraktor pun mendatangi DPRD dan kantor Bupati Ende menuntut pembayaran 128 paket pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tersebut. Tersendatnya pencairan anggaran ditengarai disebabkan keterlambatan dinas memasukkan data pada aplikasi SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, suatu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan memonitor proses pengadaan barang dan jasa. Selain keterlambatan input data, masalah tersendatnya pencairan ini juga ditengarai adanya dugaan praktek monopoli terhadap paket-paket pekerjaan, di mana satu kontraktor bisa mendapatkan belasan paket pekerjaan. Kendati demikian, beberapa sumber mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan bahwa akan tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut pada Januari 2025. Masalah-masalah di Dinas P&K Kabupaten Ende dimulai sejak bulan Oktober tahun 2020 saat dinas tersebut menyatakan kehilangan uang sebesar 250 juta rupiah. Uang dengan nominal tak sedikit raib entah kemana dan tanpa jejak yang mengarah kepada pelaku. Kepala Dinas P&K Ende Mensitiwe pun melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini berkesudahan dengan ganti rugi. Selanjutnya pada 2021, Kejaksaan Negeri Ende sempat menyelidiki dugaan pungutan liar dana bantuan operasional sekolah di dinas tersebut. Namun kasus ini dihentikan karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat kerugian negara. Kemudian pada tahun lalu, dinas ini kembali viral dengan adanya dugaan penggelapan dana pengadaan laptop sebesar 50 juta rupiah. Berikutnya, RSUD Ende. RSUD Ende adalah rumah sakit umum daerah yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD di bawah naungan pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah Provinsi NTT. RSUD Ende sebagai rumah sakit tipe C di Kabupaten Ende menjadi salah satu pilar utama layanan kesehatan masyarakat. Namun, rumah sakit ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas, dan adanya dugaan praktek korupsi. Terbaru, RSUD Ende menghadapi kasus dugaan korupsi sebesar 3 miliar rupiah. Kasus ini bermula pada bulan Juli tahun 2024 saat Direktur RSUD Ende, Dr. Esther Jelita Puspita, mengungkapkan adanya selisih keuangan sebesar 3 miliar rupiah yang terdeteksi setelah pergantian bendahara penerimaan. Ya, baik, terima kasih terkait dugaan
penyalahgunaan keuangan. Waktu itu di awal setelah saya dilantik, kemudian saya melakukan pergantian bendahara penerimaan. Selisih ini ditemukan saat bendahara yang baru melakukan perhitungan kas dan mendapati ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Menanggapi temuan ini, pihak rumah sakit pun membentuk tim investigasi internal dan melaporkan kasus tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Ende untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, pada Agustus 2024, Polres Ende mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan direktur dan mantan bendahara penerimaan RSUD Ende. Total, sekitar 10 orang telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Selain itu, kepolisian, Kejaksaan Negeri Ende juga melakukan pemeriksaan paralel berdasarkan informasi yang beredar di media. Terkini, pada Desember 2024, setelah menerima hasil audit dari inspektorat yang mengindikasikan adanya kerugian negara, Polres Ende meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Ende, Ibtu I Gustimade Andre Putra Sidarta, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Belum selesai dengan kasus itu, pada bulan yang sama, RSUD Ende kembali viral dengan adanya pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan salah satu tenaga medis terhadap pasien. Seorang perawat laki-laki di RSUD Ende diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien wanita berusia 20 tahun di ruang bedah pasca operasi. Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam dan mencoreng citra rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Publik sontak kaget. Tak lama berselang, RSUD Ende pun memberikan klarifikasi atas dugaan kasus tersebut. Direktur RSUD Ende, Dr. Esther Jelita Puspita, menyatakan pihaknya telah memanggil dan meminta keterangan dari petugas anestesi yang diduga sebagai pelaku. Petugas tersebut membantah melakukan tindakan pelecehan terhadap pasien. Meskipun menyangkal, manajemen RSUD Ende memutuskan untuk menonaktifkan sementara petugas anestesi tersebut dari tugasnya. Pihak RSUD pun telah berkomunikasi dengan keluarga pasien dan pihak kepolisian terkait kasus ini. Masalah-masalah di RSUD Ende tak sebatas itu saja, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan. Salah satu masalah utama di RSUD Ende adalah kekurangan dokter spesialis. Pada sisi peralatan medis, RSUD Ende saat ini memang telah memiliki CT scan, namun MRI belum tersedia. Hal ini membatasi kemampuan diagnostik lanjutan. Begitupun dengan alat ventilator yang dinilai masih kurang. RSUD Ende juga mengalami kekurangan stok obat jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pada Agustus 2024, Ombudsman NTT menemukan bahwa RSUD Ende mengalami krisis stok obat JKN. Masalah ini mengakibatkan pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit yang menambah beban bagi mereka. Masalah ini disebabkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, di mana rumah sakit seharusnya bekerja sama dengan apotek jejaring untuk memastikan ketersediaan obat. Berikutnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Ende. BPKAD Kabupaten Ende memiliki peran vital dalam mengelola keuangan daerah, termasuk pembayaran gaji ASN, pencairan alokasi dana desa, serta pengelolaan aset daerah. Namun dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai persoalan yang menyoroti kinerja BPKAD Ende. Persoalan yang paling sering terjadi adalah masalah pembayaran gaji. Persoalan keterlambatan pembayaran gaji ASN dan P3K di Ende telah terjadi berulang kali, seperti yang terjadi pada bulan Januari 2023 dan Januari 2024. Pada Januari tahun 2024 misalnya, pembayaran gaji terhadap 6.006 ASN dan P3K baru dilakukan pada pertengahan bulan. Selanjutnya pada Juni 2024, sebanyak 950 PTK lulusan tahun 2022, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, mengalami keterlambatan pembayaran gaji selama beberapa bulan. Pada Desember 2024, para kepala desa mengeluh keterlambatan pencairan alokasi dana desa tahap 2 pada instansi tersebut. Padahal, kata para kepala desa, kelengkapan administrasi pencairan telah diajukan oleh Dinas PMD kepada BPKAD sejak bulan Oktober. Pencairan pembayaran paket pekerjaan pun menjadi sorotan publik. Terbaru, pada bulan Desember 2024, sejumlah rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende mempertanyakan alasan belum dicairkannya pembayaran oleh BPKAD. Anehnya lagi, pihak BPKAD Ende tak memberikan penjelasan aturan mana yang dilanggar para rekanan, sehingga pencairan tidak dilakukan. Dari sisi pengelolaan aset daerah yang menjadi salah satu tugas BPKAD juga nilai lemah dan menimbulkan masalah. Salah satu yang viral adalah masalah lahan Pemkab Ende yang digunakan oleh Damri.
Masalah lahan antara Perum Damri dan pemerintah Kabupaten ND mencuat ketika lahan milik Pemkab yang digunakan oleh Damri tersebut diduga disewakan kembali kepada pihak ketiga, yaitu Alfamart. Ironisnya, sewa lahan kepada Alfamart itu tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari Pemkab ND sebagai pemilik lahan. Publik dan anggota Dewan pun mempertanyakan fungsi BPKAD sebagai organ pemerintah yang mengelola aset daerah. Berikutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ND. Dinas ini tergolong viral sebab bersentuhan langsung dengan aspek investasi dan perizinan usaha. Sejumlah persoalan pun sempat menjadi perhatian publik menilai kinerja dinas ini menjalankan tugasnya. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten ND pertama kali viral pada tahun 2019 ketika perusahaan investasi PT Asia Dinasti Sejahtera menjalankan praktik investasi bodong di ND. Dalam kasus ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten ND dinilai publik ikut mempromosikan Asia Dinasti Sejahtera sebagai perusahaan investasi. Setahun berselang, PT Asia Dinasti Sejahtera diketahui menjalankan praktik penipuan yang merugikan ribuan nasabah dengan total kerugian mencapai 28 miliar rupiah. Muhammad Badrun, sang pemilik perusahaan pun ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Pendalaman terhadap kasus ini tidak menemukan adanya informasi yang menunjukkan keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten ND dalam kasus tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten ND kembali viral saat pengurusan izin belasan gerai Alfamart di Kabupaten ND. Persoalan ini membelah opini publik ke dalam dua kutub, pro dan kontra. Terbaru, pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten ND lagi-lagi menjadi perhatian publik karena mengeluarkan izin operasi terhadap gerai Alfamart di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja. Padahal status lahan yang digunakan gerai Alfamart itu merupakan lahan milik Pemkab ND yang dimanfaatkan oleh Damri ND melalui izin prinsip sesuai peraturan Bupati ND tahun 2004. Damri ND menyewakan lahan itu kepada pihak Alfamart tanpa sepengetahuan Pemkab ND. Dan sialnya lagi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten ND malah mengeluarkan izin. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan pada 3 Juli 2024, terungkap bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ND mengeluarkan izin pendirian Alfamart di lokasi tersebut. Kanisius Poto mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui status kepemilikan lahan saat mengeluarkan izin. Situasi semakin rumit karena hasil sewa lahan diduga tidak masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. Hal ini pun membuat para anggota Dewan berang. Atas dasar itu Bapak Kadis bilang, tidak ada Pak, saya tidak lihat di gambar ini, sampai kiamat nggak akan ada di situ, di GS itu Pak. Lalu atas dasar itu Bapak keluarkan izin. Jangan sampai saya berpikir ini ada cawe-cawe juga dari penguasa yang kemarin. Iya. Jangan sampai atas tekanan lalu ini keluar. Karena kita tahu semua ini ada di bawah, ada yang di atas. Di stop saja dulu. Semua aktivitas yang ada di lahan. Karena itu sudah menyalahi. Sudah menyalahi perjanjian. Itu pertama. Supaya ada efek jalan ke depannya. Dalam waktu dekat jangan terlalu lama.